Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Sistem Informasi ya dengan saya Isyaf Fakiuddin Hanif. Di pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan 4 dan di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan ketiga. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai struktur sistem informasi manajemen. Dalam sistem informasi manajemen itu, kenapa harus ada struktur? Supaya jalannya proses sistem informasi tersebut tertata rapi, ya, berjalan dengan sesuai apa yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada namanya bagan, ya. Teman-teman bisa melihat ada level manajemen di sini, ya. Struktur sistem informasi manajemen, di sini kita akan membahas mengenai level manajemen. Jadi dalam manajemen itu ada beberapa level, ya. Kita bahas yang paling bawah dulu nih, ya. Di situ ada produksi, ada SDM, ada keuangan, ada pemasaran, ya. Dan di bawahnya juga ada sistem informasi akuntansi. Nah, ini yang di bawah inilah yang berperan sebagai pelaksana. Bagaimana mereka memproses, bagaimana mereka mencetak, mengelola, ya, lalu melaksanakan apa saja hal-hal yang menjadi teknis di lapangannya, ya. Seperti SDM, tentunya dia akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia, ya. Lalu ada keuangan, mereka berfokus bagaimana mengelola keuangan perusahaan supaya apa? Supaya terjaga dengan baik, supaya stabil, ya. Lalu ada pemasaran, ya, bagaimana produk-produk yang dihasilkan itu dapat terjual dengan baik, dengan banyak, ya. Dan tentunya ini menjadi kunci juga bagaimana suatu perusahaan itu dapat dalam tanda kutip bertahan, ya, dari apa yang sudah dia pasarkan atau apa yang sudah dia jual. Lalu ada produksi, ya, bagaimana menjaga stabilitas produksi barang, mungkin di sini bisa juga dikatakan produksi barang, ya, produksi alat-alat, ya. Bagaimana supaya di pasar atau di yang sudah dipasarkan itu dapat terjaga produksinya, pemasarannya dapat terjaga. Jadi ketika proses jual beli atau proses pemasaran berlangsung, bagian produksi pun tetap memperhatikan nih supaya stok di pasaran itu tetap aman. Nah, setelah itu baru naik di sini, ya. Ada fungsi keuangan, ada fungsi pemasaran, ya, ada fungsi produksi dan SDM. Nah, disinilah pengendalian operasi atau level operasional. yang tadi itu seperti turunannya ibaratnya, ya, subnya. Nah, di sini kita naik lagi, ada manajemen bawah namanya. Manajemen bawah ini ya tadi, membawah itu beberapa fungsi, ya. Ada keuangan, pemasaran, produksi, dan SDM. Inilah level operasional. Mereka yang pelaksana di lapangan, ya. Mereka yang memproses di lapangan, menghitung segala macam apa yang menjadi keluaran, ya, pemasukan dan segala macamnya, apa yang menjadi bahan-bahan kajian dalam proses pemasaran, ya, proses produksi dan pengembangan SDM, juga keuangan. Nah, disinilah level operasional atau bisa dikatakan sebagai manajemen bawah. Ini yang berperan cukup penting, ya, sebagai pendukung terlaksananya proses bisnis dalam satu perusahaan. Lalu kita naik lagi, ada namanya manajemen tengah, ya, pengendalian manajemen namanya. Ini manajemen tengah posisinya ada di level taktis. Dia yang sebagai taktis, ya, sebagai mencarikan ide-ide atau mengarahkan dari level manajemen bawah. Mereka mengarahkan, ya, mereka yang memberikan penguatan, ya, arahan mencari hal-hal yang mungkin sifatnya baru atau inovasi-inovasi juga bisa. Lalu kita naik lagi nih ke manajemen atas. Inilah level strategis yang betul-betul level ini sangat penting dalam proses bisnis suatu perusahaan. Karena di level strategis ini perencanaan strategis ini dia sifatnya jangka panjang. Bagaimana dia memikirkan perkembangan perusahaan itu dalam jangka waktu
beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya. Dia sudah rencanakan apa saja yang ingin dia lakukan step by step-nya. Nanti akan dilanjutkan oleh di level taktis ini. Ya, akan dipelajari, akan disupport ya. Lalu dari level taktis ini barulah level operasional ini berjalan sesuai dengan apa? Dengan yang tadi perencanaan strategi yang sudah ditentukan di level strategis. Jadi ketiga level ini memiliki perannya masing-masing dan memang punya porsi yang memang sama-sama penting, ya. Yang kalau tadi level operasional itu sifatnya teknis lapangan, kalau level taktis itu sifatnya penguatan segala macam, mencari hal-hal yang memang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan oleh level operasional ya, dan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh level strategis ya. Lalu level manajemen atas ini perencanaan strategis yang dia memikirkan jangka panjang perusahaan itu. Tentunya dari ketiga-tiganya ini memiliki peran dan porsinya masing-masing ya, dan memiliki tugasnya masing-masing. Jadi supaya bagaimana perusahaan itu dapat berjalan, dapat bertahan, bahkan dapat berkembang dengan luas ya, diperlukannya ketiga level manajemen ini ya. Itu yang memang kita perlu perhatikan ya. Kita dalam perusahaan itu dibutuhkan level-level manajemen ya, supaya yaitu dia perusahaan itu dapat berkembang dengan baik, dapat memaksimalkan penjualannya, pemasarannya, produksinya bahkan ya, dan tentunya semua itu menjadi proses yang memang membutuhkan waktu ya, karena kalau kita melihat ya dari level-level manajemen ini bisa dikatakan cukup kompleks ya, karena masing-masing memiliki tata kelola punya fungsi kerjanya masing-masing. Nah, itulah di level manajemen ya, kita pembahasan di level manajemen. Nah, ini ada bagian manajemen. Kalau tadi kita sudah bahas level manajemennya, ini lebih ke detailnya ya. Di sini teman-teman bisa melihat, di sini ada namanya susunan ya, atau flow, alur. Di paling atas tuh ada namanya rapat umum pemegang saham atau biasa disingkat RUPS ya. Lalu di bawahnya ada dewan komisaris ya. Ini yang bisa dikatakan sebagai manajemen tingkat atas juga ya. Lalu ada direksi, komite audit. Nah, ini perlu diaudit juga perusahaan itu karena supaya bila mana ada hal-hal yang memang bisa mengganggu proses bisnis dari suatu perusahaan ya, ada hal-hal yang memang mungkin kurang sesuai dengan visi misinya, nah itu perlu diperbaiki. Lalu ada sekretaris perusahaan ya, ada internal audit. Nah, di bawahnya ini ada banyak nih. Ini bisa dikatakan level manajemen bawah ya, ada penjualan dan distribusi, ada personalia dan umum, ada engineering, ada keuangan dan akuntansi dan lain sebagainya. Nah, inilah susunan dari apa yang tadi kita sudah bahas di level manajemen. Ini bagian-bagian manajemennya, ini detailnya seperti ini. Jadi mulai dari rapat umum pemegang saham sampai kepada level pelaksana atau level operasional. Nah, ini kalau di perusahaan ini tentunya peran-peran atau bagian manajemen ini sangat penting ya. Mereka akan fokus kepada apa yang memang menjadi kompetensi mereka. Selanjutnya ini ada namanya sistem informasi manajemen atau disingkat SIM ya. SIM itu adalah sistem perencanaan ya, bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen ya, teknologi dan prosedur oleh akuntansi manajemen ya untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk ya, layanan dan lain sebagainya. Nah, inilah SIM, sistem informasi manajemen. Jadi manajemen itu bisa dikatakan perlu sistem informasi untuk menunjang ya proses berjalannya bisnis di suatu perusahaan. Nah, baik, mungkin itu saja yang menjadi pembahasan kita di pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa mencari sumber-sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.